واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wassalamu ala rasulillah wa alihi sahbihi wa man wala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu melanjutkan pengajian rutin malam Kamis. Malam ini malam ke-23 Muharram. Jamaah sekalian, seperti yang sudah kita pahami semua, kemarin kita di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura melakukan puasa Asyura. Sedikit sejarahnya sebagaimana dituliskan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau ada 4 kronologis al-arba'atu wan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi arba'u halat. 4 kronologis puasa Nabi terkait puasa Asyura. Al-halatul ula, ya. Kronologi yang pertama, annahu kana yasumuhu di Makkah. Jadi ketika di Makkah Rasulullah sudah berpuasa Asyura. Tetapi wala ya'murun nasa bis-shaum. Tapi para sahabat tidak diperintahkan untuk berpuasa. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Asyura yauman tasumu Quraisy fil jahiliyah. Jadi orang jahiliyah pun, orang Mekah pun sebelum Islam sudah berpuasa Asyura itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Nabi juga berpuasa ketika di Mekah tanggal 10 Muharram itu. Nah, ini kronologis yang pertama. Al-halatul tsaniyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qadimal Madinah, ketika sampai ke Madinah, wa ra'a siyama ahli kitab lahu wa ta'dhimahum lahu. Ketika sampai ke Madinah, bulan apa? Keluarkan hijrah bulan Rabiul Awal. Perjalanannya kurang lebih berapa lama hijrah? 2 pekan. Nah, dibilang 10 hari. Normalnya kalau dari Madinah umrah itu sepekan dulu. Kan umrah Nabi 4 kali itu disebutkan berangkat hari Kamis, kurang lebih sepekan sampai. Itu kan perjalanan normal. Perjalanan hijrah kan muter, menghindari musuh. Ke selatan dulu, kemana? Gua Sur kan. Terus mendekat ke arah laut, ke arah Jeddah, baru ke utara. Makanya hampir 2 kali lipat. Ada yang mengatakan 10 hari, ada sampai 14 hari. Berarti tetap di bulan Rabiul Awal. Muharram sudah lewat. Berarti ketika sampai ke Madinah di bulan Muharram tahun kedua, melihat orang Yahudi berpuasa, ahli kitab Yahudi berpuasa. Wa kana yuhibbu muwafaqatahum fima lam yu'mar bihi. Rasulullah ingin tidak berbeda dengan Yahudi. Maka Nabi pun shawahu berpuasa, wa amaron nasa, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga. Bahkan menegaskan, wa akadal amra bisiyamihi wal hasa alaihi. Sampai mengajarkan anak-anak mereka puasa juga di Asyura. Sama anak kecil tidak diminta untuk puasa. Fa fi sahihain dalam Bukhari Muslim, an Ibnu Abbasin qala, dari sahabat Ibnu Abbas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sampai ke Madinah, fawajadal yahuda siyaman yaum Asyura. Mendapati Yahudi yang di Madinah puasa pada tanggal 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Ini hari apa yang kalian sedang berpuasa saat ini?
Qalu, para Yahudi menjawab, hadza yaumun azim, ini hari yang agung. Anjallahu Musa fihi Musa wa qaumahu, Allah menyelamatkan pada hari ini tanggal 10 Muharram itu Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa syukron, sebagai wujud terima kasih. Fanahnu, maka kami Yahudi nasumuhu, berpuasa juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih berhak, lebih utama untuk berterima kasih atas selamatnya Nabi Musa itu daripada kalian. Fasamahu, maka Rasulullah SAW berpuasa pada 10 Asyura itu. Wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, fa fi sahihain aidan wa fi sahihain an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min Aslam. Rasulullah memerintahkan seorang sahabat dari suku Aslam, Bani Aslam ya, an adzin finnas, untuk mengumumkan kepada para sahabat, man akala falyasum baqiyata yaumihi, yang paginya sempat makan di tanggal 10 itu untuk menahan, untuk tidak berhenti makan dan menahan, berpuasa sampai sore. Wa man lam yakun akal, yang memang belum makan, maka berpuasa, teruskan puasanya. Fa innal yawma yawmu Asyura, karena hari ini adalah hari 10 Muharram. Jadi Rasulullah menekankan sekali. Kronologi ketiganya al-halatu tsalisah, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun kedua, tadi kan Muharram. Ramadan datang, diwajibkanlah puasa Ramadan. Falamma annahu lamma furida siyamu syahri Ramadan, ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan tahun kedua Hijriah kan? Betul kan tadi, Hijrah Rabiul Awal, tahun keduanya Muharram. Kemudian di bulan 9-nya diwajibkan puasa Ramadan tahun kedua. Ketika diwajibkan bulan Ramadan bulan 9 di tahun kedua itu, tarokan Nabi sallallahu alaihi wasallam amros sahabati bisiyami Asyura. Rasulullah tidak lagi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Tidak ditekankan seperti sebelumnya. Sebagaimana tadi dalam hadits Aisyah di Bukhari Muslim tadi, falamma furida Ramadan, ketika bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah diwajibkan, taraka dzalika. Dan disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak melakukan puasa Asyura kecuali memang bertemu ila an wafaqa yauma shaumihi, atau yuwafiqu shauma, kebiasaan puasanya. Dalam Bukhari Muslim juga disebutkan an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Muawiyah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura. Lam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah tidak mewajibkan kepada kalian puasanya. Wa ana shaim, tapi saya, kata Nabi, berpuasa. Faman syaa falyasum, yang mau berpuasa silahkan. Wa man syaa falyuftir, yang tidak mau atau yang mau berbuka tidak wajib berpuasa, silahkan. Ini kemudian al-halatul rabi'ah, kronologi keempatnya, urutan keempatnya, fase keempatnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umrihi ala alla yasumahu mufradan. Di akhir hayat beliau, akhir hayat beliau, tahun berapa berarti? Tahun kedua diwajibkan puasa. Rasulullah wafat tahun 10 ke 11 Rabiul Awal. 11 ya Rabiul Awal. Berarti di sebelum ya Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau tahun 10 atau tahun 11. Tahun 11 berarti masuk 11 ya. Berarti sebelum beliau wafat, setelah bulan Muharram, beliau ingin berpuasa 10
tapi tidak 10 saja. La yasumahu mufradan, bal yadhummu ilaihi yauman akhar. Tapi disertai hari lainnya, mukhalafatan li ahli kitab fi siyami, agar berbeda dengan ahli kitab dalam berpuasanya. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi Asyura wa amara bi siyamihi, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun 'azim, yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bersabda, fa idza kana al-'amil qabil insyaallah sunnat tasi', maka Muharram tahun datang saya juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Tapi sebelum datang Muharram tahun datang, Rabiul Awal beliau wafat. Ini dalam ilmu hadis atau dalam usul fikih juga disebut dengan sunnah hammiyah. Sudah Nabi berniat, bertekad, dan ini sudah menjadi syariat. Maka dalam riwayat yang juga lain istu lakin baqitu ila qabilin la asuman at-tasi' ma'al 'ashir. Ini riwayat Muslim juga ya, dengan lafaz kalau saya masih hidup tahun depan saya akan berpuasa 9 dan 10. Kemudian dalam Musnad Ahmad tetapi dinilai lemah lafaz ini, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Dalam riwayat yang lain au ba'dahu. Karena riwayatnya tidak kuat, jadi beliau juga tidak menekankan, hanya yang penting berbeda. Tetapi Ibnu Qayyim membuat peringkatnya malah 3 hari lebih selamat kalau banyak terjadi perbedaan ru'yah. Ala kulli hal, dari kronologi ini jamaah sekalian ya, Rasulullah berpuasa sejak di Mekah, kemudian berpuasa di Madinah, bahkan memerintahkan para sahabat, mengajarkan anak-anak para sahabat untuk berpuasa. Begitu Ramadan datang, tahap ketiganya tidak ditekankan. Bahkan terakhir sebelum meninggal beliau ingin berpuasa 9-nya. Itulah, dari sini bisa kita ambil beberapa pelajaran ya, dalam syariat ini secara umum ya. Kalau dalam usul fikih kan juga ada syar'un man qablana, syariat sebelum kita. Hal huwa syar'un lana atau tidak? Apakah menjadi syariat untuk kita atau tidak? Maka pelajaran pertama bahwa kita ini umat yang mutamayyizah, memiliki identitasnya sendiri. Walaupun tadi ya seperti Yahudi juga tanggal 10, tapi di akhir-akhir hayat Rasulullah ini berbeda. Maka kita kalau ingin merdeka, bicara merdeka harus memiliki jati dirinya sendiri, memiliki identitasnya sendiri. Tidak mudah ikut-ikutan. Itu baru bisa merdeka. Rasulullah sudah di Madinah, masih awal Madinah kan, itu masih ikut. Tapi di akhir hayat beliau tegas ingin berbeda dengan ahli kita. Jadi hendaknya kita, identitas kita sebagai Muslim ya dipegang teguh. Ternyata kan kita sekarang mendengar, membaca contohnya saja, satu contoh. Di sekolah-sekolah internasional toiletnya ada 3. Toilet laki-laki, girls, boy, laki, terus girls, toilet perempuan, sama transgender. Jadi di sekolah internasional dikirim ke kita kan, ke orang Islam ini, untuk menerima pandangan-pandangan dengan alasan apa tadi? Eksplorasi gitu, kebebasan. Dan banyak yang membela orang Islam gitu kan. Nah ini pelajaran dari Asyura ini, saya kira juga ya, kemerdekaan kita itu saat kita menunjukkan identitas kita, tidak harus ikut-ikutan. Apa yang diucapkan orang lain diikuti. Itu contoh satu budaya kan. Fitrah, mencintai itu fitrah. Tapi mengungkapkannya itu kan kultur, budaya. Itu yang diatur oleh Islam. Segala sesuatu Allah ciptakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, pasangan.
tidak mungkin menyukai sejenis. Bahkan sejak kecil dari hadis Rasulullah bersabda, wa fariqu bainahuma fil madaji, tempat tidurnya suruh dipisah. Maka beberapa hari kemarin ada berita dengan panitia lomba Miss Universe, Ratu Kecantikan, meminta pesertanya untuk membuka busana. Orang-orang itu tidak ada yang bersuara. Giliran yang jelas-jelas merusak, ya, tidak ada suaranya. Mingkum malah mingkem. Jadi sesungguhnya, ya, yang menjadi identitas kita akhlak Islam itu sekarang diserang, kan? Gitu ya. Jadi kalau kita ingin merdeka, diantaranya ya dari pelajaran Asyura ini, maka harusnya kita tetap menunjukkan identitas kita sendiri. Dan menunjukkan identitas itu bukan berarti juga arogan, kan? Ini juga pelajaran kedua, mutawassit atau tawassul. Rasulullah mengambil yang baik dari Yahudi, puasa tanggal 10 beliau puasa. Jadi juga bukan berarti ketika kita menunjukkan identitas kita menolak yang dari orang lain. Yang baik ya diambil, yang tidak baik ya dibuang. Ya, jadi wa kadzalika ja'alnakum mutawassatin, itu ketika kita adaptif pada hal-hal yang positif, ya bisa menerima, mengambil yang positif. Yang buruk, yang negatif tidak perlu. Ya, sama. Kalau kita hanya mau menerima tanpa melihat yang baik pada orang, itu kita akan jadi memimpin. Itu wakadzalika ja'alnakum mutawassatin, itu tadi tawassul itu kan bukan berarti tidak mau mengambil yang baik dari orang. Rasulullah melihat apa itu hari di mana Nabi Musa diselamatkan. Oh, kalau begitu kita juga puasa, kita lebih berhak dari Nabi Musa. Sampai dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kan kalaupun Nabi Musa hidup, law kana Musa hayyan, kalau Nabi Musa masih hidup pun tidak ada hak bagi Nabi Musa melaksanakan syariatnya. Ma wasi'ahu illa tibai. Ya, jamaah sekalian, itu Nabi Musa harus ikut juga Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain itu law kana Isa juga. Kalaupun Nabi Isa masih hidup, maka tidak ada pilihan kecuali ikut Nabi Muhammad. Jadi merdeka dari pelajaran Asyura ini berarti kita harus punya jati diri sebagai umat Islam, sebagai bangsa sebenarnya juga. Tapi bukan menolak sama sekali juga apa yang baik tentunya, ya, terutama terkait hal-hal teknis banyak dunia. Kalau kita ya hanya mau mengambil yang apa kita cocok, tidak peduli atau tidak mau mengambil yang baik dari orang, itu juga tidak akan menjadi umat wasat tadi yang memimpin itu. Karena dia juga adaptif, ya, bisa mengambil yang baik dari orang. Karena dunia terus berkembang, ya, yang baik bentuk dari tawassul kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita sebagai umat tadi harus memiliki mutafailah, harus menjadi umat mutafailah, ya, umat yang penuh optimis, yakin, ya. Nabi Musa diselamatkan di di hari Asyura. Bahkan ada juga riwayat-riwayat yang lain menyebutkan riwayat sejarah, ya, tentunya katanya ada juga Nabi Ibrahim, ya, diselamatkan dari tidak mempan dibakar, itu juga katanya Asyura juga. Nabi Nuh, ya, kapalnya itu selamat dari air bah, itu juga katanya tanggal 10. Tapi riwayat sejarah tidak bisa dipastikan. Tapi yang pasti memang seperti diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62, 63, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua kelompok sudah saling melihat, sudah sangat dekat, Nabi Musa dan Bani Israel lari, kan? Lari ke arah Laut Merah. Di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Sudah dekat. Qala ashabu Musa, para pengikut Nabi Musa. Di tafsir, kalau tidak salah tafsir Ibnu Katsir disebutkan
termasuk yang mengatakan itu murid seniornya Yusha bin Nun. Dan bahkan juga disebutkan termasuk Nabi Harun juga mengatakan inna lamudrakun, pasti kita ketangkap. Ya, jadi saling melihat sudah sangat dekat. Kalau di surat Al-Anfal kan gimana? Wa izayyana lahum syaitanu a'malahum qala la ghaliba lakum minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai. Sama itu tafsirnya tara'atil saling melihat itu sudah dekat pasukan itu tapi belum perang. Setan disebutkan dalam riwayat Imam Malik di situ ya, tetapi sanad hadisnya mursal ya, bahwa setan ada yang dalam bentuk manusia, ada yang bentuknya Surokoh gitu, menjadikan ke orang-orang kafir Mekah Quraisy itu sudah kalian dikuat, nggak akan kalah, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian, dan kami juga akan siap jarul lakum, membantu. Tapi begitu lihat malaikat turun membantu kaum muslimin, lari dia. Naka soal tiba. Ini juga begitu, ya. Falamma taro al-jam'an, ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, sudah sangat dekat, qala ashabu Musa, pengikut Nabi Musa, bahkan tadi disebutkan dalam tafsir itu termasuk yang seniornya Yusha bin Nun, bahkan Nabi Harunnya sudah mengatakan juga inna lamudrakun, kita ini pasti ketangkap. Kemana? Karena ke depan laut, belakang nggak ada tempat lari lagi. Di ayat 63-nya Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Nabi Musa dengan penuh yakin mengatakan, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku Tuhanku akan memberikan solusi jalan keluar. Nah, ini yakinnya Nabi Musa, sudah dekat tapi Nabi Musa tenang, yakin. Wa auhayna, ya gimana? Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Akhirnya terbelah lautnya, belahannya setinggi gunung yang tinggi. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim fa azlabna thamma al-akharin wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Musa dan pengikutnya. Jadi sesulit apapun mesti pelajaran dari sini kita tetap harus optimis ya. Cuma karena sebagian ulama menyebutkan memang Nabi Musa ini kan umatnya cengkal ya, Bani Israel, maka pemimpinnya juga harus kuat. Kala innama, jangan takut, saya bersama Tuhan saya. Nabi Musa inna ma'iya. Kalau Nabi Muhammad kan umatnya juga pengikutnya manut, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar sudah khawatir katanya kan, kalau mereka lihat ke bawah kita bakal ketahuan. Jawab Nabi apa? Jangan khawatir, Allah bersama kita. Enggak, bukan ma'i tapi ma'ana. Ini katanya memang beda. Nabi Musa itu kan kelas-kelasnya Umar yang dikhotob gitu, atau Nabi Nuh yang Nabi keras-keras gitu. Jadi kebetulan pengikutnya juga pengikut yang cengkal-cengkal. Jadi harus keras juga, menegaskan, meyakinkannya. Kalau lembek-lembek nggak percaya. Kalla inna ma'iyya, saya bersama saya Tuhan saya, jangan khawatir kali. Nabi Muhammad diikutkan pengikutnya, walaupun pengikutnya kan Abu Bakar ya. La tahzan innallaha ma'ana. Kalau Nabi Musa, jangan khawatir, ada saya, kira-kira begitu. Ya, ini mungkin 3 pelajaran dari kisah Asyura ini. Ya, kronologinya tadi ada 4 tahap saja. Ya. Maka kalau kita sebagai umat bangsa yang merdeka itu harus terus optimis. Ya. Apa temanya nih? Indonesia apa? Maju terus melaju. Slogannya bagus-bagus. Nggak tahu melaju kemana. Ya, jadi jamaah sekalian, ya bagaimanapun sulitnya tetap kita harus optimis. Tadi kalau orang kafir itu di surat Al-Anfal tadi kan
Gharra haula'i dinuhum, katanya. Ketika melihat id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit itu berkata, gharra haula'i dinuhum. Sedikit kok mau berani melawan yang banyak. 300 orang ya di perang Badar lawan 1000. Pasti kalah, ini mati konyol gitu. Kalau bahasa sekarang tahawur, ngawur, nekat, bonekan 300 lawan 1000. Mereka ya tertipu nih. Itulah pandangan orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit. Disebutkan dalam tafsir itu, ini orang-orang yang sebenarnya di Mekah sudah tertarik sama Islam, tapi belum sempat masuk Islam. Begitu ada perang ini, mereka tetap gabungnya ke pasukan Abu Jahal. Mereka lain mengatakan orang-orang yang Islam ini tertipu. 300 lawan 1000 ya, mati konyol kan gitu ya. Gharra haula itu. Karena mereka hanya meyakini yang terlihat. Ya, artinya tidak, kekuatan di luar itu kan ada Allah. Makanya ditutup ayat itu wa'alallahi falyatawakkal gimana? Tentang tawakal. Allah azizun hakim. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Yang bisa memasrahkan itu kan ya jumlahnya sedikit, tapi karena punya keyakinan kekuatan kepada kekuatan Allah, Allah bantu. Allah menangkan, turun malaikat. Maka dalam hadis sahih ya dikatakan tidak ada hari di mana malaikat di mana setan itu atau iblis itu merasa paling hina, merasa paling adhar, paling rendah, ahbab, paling di bawah, paling aghyab, paling kesal daripada hari Arafah dan hari Badar. Kenapa? Ditanya oleh para sahabat, kenapa? Kalau Arafah jelas Allah banyak mengampuni, memerdekakan, mengampuni hamba-hamba dari dosa-dosanya. Di perang Badar, karena malaikat Jibril memimpin pasukan malaikat, yaz'ul malaikat. Inna Jibril yaz'ul malaikat. Jibril menarik kan, memimpin pasukan malaikat. Jadi setan yang tadinya panas-panas itu kabur. Yang seperti itulah ya. Coba sekalian, ini masih ada waktu kita sekitar 9 menit. Kita lihat sedikit ayat-ayat sebagai lanjutannya ya. Tadi dari pelajaran Asyura ini kita sebagai bangsa yang merdeka hendaknya terus optimis dan menunjukkan jati dirinya. Bahwa kita ini bangsa timur memang yang beradab, orang Islam itu beradab, tapi ikut-ikutan kan ya. Konsernya bulan 8 November nanti Coldplay itu sudah habis tiketnya, bayar sudah habis tiketnya berbulan-bulan yang lalu. Bayar, pengajian nggak bayar. Sedikit jangan. Ya, jadi jamaah sekalian, kira-kira kalau dalam Al-Quran pejuang atau pahlawan itu apa bahasanya ya? Apa? Enggak padanannya mungkin malam tidak. Mungkin kata-kata rijal yang tidak menunjukkan jenis kelamin tapi kepada sifat rujulah, sifat kepahlawanan, sifat kelaki-lakian, kejantanan yang bisa juga dimiliki oleh perempuan gitu maksudnya. Yang tidak menunjukkan khas sebagai laki-laki. Umpamanya dalam surat At-Taubah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijal. Taubah 108. Jadi ciri-ciri pahlawan itu kalau menurut ayat ini ya, rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Ini sesuai menurut saya dengan kisahnya Panglima Sudirman. Kok bisa lolos dari kejaran penjajah?
Ketika ditanya apa jawabannya? Sholat selalu dalam keadaan suci, tidak meninggalkan sholat, ikhlas berjuang. 3 itu jawabannya. Batal wudu ini. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Orang-orang yang senantiasa suka bersuci. Ya kan? Jimatnya apa, Pak? Panglima Sudirman ketika ditanya-tanya. 3 itu jimatnya atau rahasianya. Selalu dalam keadaan suci, tidak melupakan sholat, niat berjuang karena Allah. Ini ayat itu. Rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Orang-orang yang senang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini kan walaupun dalam tafsir di beda pendapat di sini, yang dimaksud masjid pertama, masjid usisan at-taqwa min awal yaumin, ini masjid apa? Apakah masjid Quba atau masjid Nabi? Yang pertama masuk Madinah kan Quba dulu, ya, sholat di sana. Tapi yang dibangun pertama, intinya sifat pahlawan itu, dan ini dalam bangsa kita sudah jelas. Panglima besar Sudirman di dunia ini hanya 2 yang punya bintang 5. Panglima besar Sudirman dan Pak Harto. Haji Muhammad SAW. Ketika ditanya rahasianya, tidak lepas wudhu. Katanya ada gambarnya di perangnya itu, di filmnya kan prajuritnya membawakan kendi kan, batal air wudhu. Iya, sudah filmnya gitu. Ada asistennya lah, atau ajudannya yang bawakan kendi kalau wudhu, batal wudhu. Ya. Itu ya jemaah sekalian. Juga ayat yang lain di surat An-Nur, ciri pahlawannya atau pejuang atau ya yang siap mengisi kemerdekaan. Orang-orang yang siap mengisi kemerdekaan itu di An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ciri pejuang pahlawan pengisi kemerdekaan itu tidak hanya sibuk dengan infrastruktur, bikin tol sana sini untuk meningkatkan ekonomi, sibuk dengan bisnis, tidak dilalaikan oleh bisnis. Visinya bukan hanya visi ekonomi. Wala bay'un, juga jual beli, transaksi. Investor ditarik. Juga tidak lalai kepada mengingat Allah. Tidak lalai dari sholat. Pertanyaannya, di mana-mana sekarang ada masjid. Bahkan di istana pun ada masjid. Ada sholatnya juga. Tapi sholatnya sudah seperti kata Ibnu Mas'ud, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, yang sholatnya belum mampu memberikan efek mencegah dari yang keji dan yang mungkar, ya lihat lagi sholatnya, lihat lagi sholatnya. Ya dulu semua kita kan sholat yang dikatakan sebagai ibadah pertama dihisab, sudahkah melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar? Kalau itu tidak melalaikan kita dari sholat, jual beli, bisnis atau kehidupan dunia ini, ya, tidak lupa mengeluarkan zakat, bukan malah menarik banyak-banyak, gitu ya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dan mereka takut akan hari kiamat. Ya, karena di sanalah peradilan yang sesungguhnya. Sekarang bisa dibanding kasasi, vonis mati jadi seumur hidup,
20 tahun jadi 10 tahun, 10 tahun jadi 8 tahun. Di tengah orang rame-rame ada yang menyelinap membuat putusan. Tapi orang yang takut dengan peradilan Allah, di mana hati dan penglihatan itu menjadi tidak, ya tadi tataqallab, nggak menentu. Baik, ayat terakhir yang menunjukkan sifat-sifat kepahlawanan barangkali dalam ayat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijal sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu rijal. Tidak semuanya rijal, tidak semuanya pahlawan, tidak semuanya pejuang. Ada para pejuang laki-laki, tidak maksudnya laki-laki sih. Berarti kan bukan sifat laki, tapi kepahlawanannya, kejantanannya, kepahlawanannya. Apa? Mereka jujur dengan janji mereka kepada Allah. Alastu birabbikum, pertama janji kita kepada Allah saat masih di dalam janin rahim, ya, dalam rahim. Setelah ditiupkan roh, ditanya alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ini janji pertama kita tuh tidak menyekutukan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi baru lahir memang sudah digoda oleh setan. Dalam hadis dikatakan nangisnya bayi itu fajtalathu syayatin, digoda setan makanya nangis. Di dalam nangis, tapi yang di luar ketawa, ya. Alhamdulillah lahir selamat. Kalau yang di dalam nggak ada uwe-uwe-nya, di luar yang nangis. Iya. Kok nggak ada bunyinya? Jangan-jangan nggak selamat. Jadi nangisnya bayi itu karena diantaranya diganggu setan. Jadi dia melawan dengan menangis. Tapi yang di luar ketawa, senang. Ya, sehat, lahir selamat, normal, keluar suara. Kalau di dalamnya tidak ada suara, takutnya nggak selamat. Yang nangis yang di luar. Jujur dengan janji mereka kepada Allah. Ya, banyak. Tentu kalau sekarang ada janji jabatan, sumpah jabatan, ya ini juga termasuk mestinya memenuhi ini para pahlawan, para patriot itu. Wa minhum man qada nahbahu, ada yang kemudian meninggal mati syahid. Wa minhum man yantazir, dan ada yang masih menunggu. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini termasuknya tafsirnya atau ya penjelasannya sahabat Amr bin Jamuh. Ini kaitan dengan perang Uhud. Pincang kakinya tapi masih mau ikut perang. Kata anaknya ada dua. Bapak kan sudah dapat keringanan, gak usah berangkat. Kami yang mewakili bapak. Kami sehat-sehat. Pincang-pincang gini juga pingin masuk surga. Inilah ata'u bi'arajati hadhihi al-jannah. Kaki yang pincang ini juga pingin nginjak surga. Anaknya gak bisa melarang, berangkat. Di bawah gunung Usai sudah bercium bau surga. Mati saya di perang. Man qada nahbahu, faminhum man qada nahbahu. Dan masih ada yang menunggu. Nah, kira-kira kalau sifat-sifatnya seperti tadi, ya, agama itu identitas yang harus dipegang kan tadi. Ya. Kalau nggak punya identitas itu bunglon, nanti ganti pemimpin, ganti jual agamanya, jual identitasnya, jual akidahnya. Jadi memang harus beridentitas kan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sifat-sifat para pejuang ini ada pada kita semua dan para pemimpin bangsa kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.